Perkenalkan saya, Yanwi Daniel Dima SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kupang, asal sekolah dasar Impres 5. Saat ini saya akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah saya untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan melakukan hal itu sekarang. Silakan ikuti. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sesuai dengan yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa hari ini saya mau wawancara Ibu sebagai kepala sekolah saya untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Itu ada penugasan, jadi wawancaranya tentang bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan di sini yang nanti akan saya sampaikan ke Ibu. Jadi kumpulan pertanyaan ini adalah hal yang pasti Ibu sudah pernah alami dalam pengambilan keputusan atau ada kejadian-kejadian di sekolah selama ini. Baik, jadi yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral harus dilihat dari titik kasus dan pilihan yang muncul. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan guru-guru senior dan selanjutnya dengan rekan-rekan yang lain. Untuk yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut itu? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan guru-guru senior dan selanjutnya dengan senior rekan guru. Yang keempat, itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan guru-guru senior dan dengan semua guru-guru yang harus. Lalu yang berikut ini mungkin pengalaman. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Iya. Jadi ada sama-sama benar, itu gampang. Itu susah. Susah. Tapi kalau ada yang satu salah dan satu benar, itu paling gampang putuskan. Itu sudah ada timbang rasa di situ. Dilema. Yang ketujuh dalam pemecahan ini, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Hal yang dapat membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan itu adanya keterbukaan dari semua rekan-rekan. Lalu ini yang terakhir, artinya dari semua hal yang telah disampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman sebagai pengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena perlu dilihat dari berbagai sisi. Ini sampai di situ untuk tugas 3.1 modul ini. Saya sudah wawancara dengan Ibu. Saya minta terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya hari ini. Semoga apa yang saya dapat ini dapat saya terbitkan di dalam tugas saya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan wawancara hari ini, dan tentu dalam wawancara ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga dapat dipergunakan. Ya. Terima kasih banyak. Untuk tugas selanjutnya. Iya, amin. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Yandri. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih Ibu. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin, saya hubungi Ibu. Hari ini saya datang untuk wawancara Ibu. Ini memenuhi tugas saya pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual, itu tentang bagaimana mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi terima kasih Ibu. Hari ini saya datang dan Ibu sudah bersedia. Baik, silakan Pak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke Ibu. Dalam hal ini mungkin dalam saat menjabat Ibu pernah mengalami, lalu Ibu membuat satu keputusan dan lain-lain. Bisa juga mendatangkan pihak berikut untuk menyelesaikan masalah itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, jawaban yang pertama itu sangat mudah sekali Pak. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi yang saya lakukan pertama itu adalah saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Nah, setelah itu saya juga harus tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, dari situ saya akan mengumpulkan fakta atau data dan seterusnya sehingga saya juga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah tadi. Dalam pengambilan keputusan ini juga Pak, saya mengutamakan yang namanya prinsip kekeluargaan dan juga musyawarah mufakat tentunya. Baik. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu pasti memanggil
saya memanggil kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Setelah itu saya meminta keterangan dari mereka supaya saya bisa tahu di mana letak permasalahannya, lalu pemicunya itu apa, sehingga dari situ saya dapat menemukan solusi yang terbaik dalam mengambil sebuah keputusan dan tentunya tidak merugikan kedua belah pihak. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, jadi yang saya lakukan itu yang paling efektif adalah saya melakukan pendekatan secara personal. Mungkin itu. Oke, baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, itu pertanyaan yang berat juga, Pak. Tapi yang saya lakukan adalah bagaimana saya harus melawan kata hati saya sendiri dalam memutuskan satu di antara dua yang sama-sama benar, begitu. Lalu mungkin apakah ini Ibu punya tata kelola atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Itu bagaimana bentuk dan prosedur yang Ibu jalankan? Ya, baik. Soal jadwal itu bisa ada, bisa tidak, tergantung dari masalahnya atau kasusnya. Dilihat dari kasus atau masalah yang terjadi itu, jika bisa diselesaikan di tempat, maka saya tidak perlu lagi mengadakan atau mengundang orang lain. Tetapi saya langsung dalam pemecahan masalah tersebut. Dan jika masalah tersebut dikategorikan sebagai masalah berat dan harus melalui proses, maka perlu dijadwal dalam hal ini untuk memecahkan masalah. Contohnya, saya harus melibatkan orang tua atau pihak berwenang, lalu perlu waktu juga untuk melihat perubahan pada jalan kasus sesuai dengan kesepakatan bersama tentunya. Jadi ada proses-proses dan langkah-langkah pemecahan. Betul sekali, Pak. Yang berikut, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, jadi pemikiran dari tiap orang itu kan berbeda, Pak. Maka dalam hal pengambilan sebuah keputusan, biasanya saya berbagi dulu dengan rekan sejawat saya, teman guru, supaya apa, kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak. Dan di situ juga saya harus menghadirkan orang tua wali ataupun pihak yang berwajib. Maka saya yakin bahwa hal ini pasti saya lakukan karena kasus kategori bujukan moral itu sudah masuk dalam kasus serius dalam penanganan. Ini pertanyaan terakhir yang saya sampaikan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Ibu soal mengambil keputusan dilema etika tersebut? Iya, jadi baik Pak Yandri, dikatakan dengan apa yang akan saya ambil sebagai pengalaman dalam diri saya sebagai seorang pemimpin itu, yang pertama harus saya sadari bahwa saya sebagai seorang pemimpin, lalu di situ sebagai pengajar, pemimpin pembelajaran dapat mengidentifikasi setiap persoalan yang muncul dengan cerdas, harus dengan cerdas, sehingga dalam pengambilan keputusan itu tidak memberatkan salah satu pihak, saling terbuka dan membangun sebuah jembatan komunikasi. Menurut saya adalah dasar terbentuknya lingkungan dan manusia-manusia yang berakhlak mulia serta mampu mengelola segala keputusan yang diambil bersama. Mungkin dari saya itu. Baik Ibu, jadi mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan dalam tugas yang akan saya penuhi ini.
Jadi untuk itu saya sangat berterima kasih untuk waktu, kesempatan yang Ibu sudah sediakan bagi saya. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Osu Sudala, Ibu Yanti Ali SPD. Hari ini saya sudah melaksanakannya dengan baik. Semoga kalau ada tugas berikut, menyangkut hal berikut lagi, saya bisa menghadiri Ibu sebagai narasumber atau lain-lain. Baik, terima kasih juga Pak Yandri. Saya siap. Jadi tetap siap untuk membantu Pak Yandri. Terima kasih. Terima kasih Pak Yandri, sukses. Selamat. Amin. Amin. Amin.